Saudara, sekarang saya sudah berada di depan kantor camat Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Sebelum saya nanti akan menelusuri lokasi tambang ilegal galian C, saya ingin bertemu terlebih dahulu dengan camat Sungai Pagu. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya tidak akan sendiri untuk melihat lokasi tambang galian ilegal galian C, tapi saya akan ditemani dengan Pak Camat Sungai Pagu, Pak Ibrahim. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Oke. Pak, kami izin untuk langsung melihat lokasi yang sudah digaris polisi di galian C. Boleh, Pak? Boleh, ayo. Sembari juga kita nanti akan berbincang apa yang sebenarnya terjadi di sana, milik siapa tambang ilegal itu, nanti kita boleh berbincang di sana ya, Pak ya? Oke, boleh. Sekarang kita ke sana ya, Pak ya? Ya, lanjut. Saudara, saya baru tiba di tambang ilegal galian C bersama dengan Pak Camat Sungai Pagu, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, saya ingin nanya beberapa hal, Pak. Yang paling pertama adalah, saya ingin mengetahui sebenarnya tambang ilegal ini, yang kemudian belakangan diperbincangkan menjadi salah satu penyebab kenapa pada akhirnya AKP Dadang ini menembak, ini milik siapa, Pak? Ini adalah milik masyarakat, punyanya namanya Pak Suhardi dan Pak Saiful. Pak Suhardi dengan Pak Saiful. Pak Saiful. Jadi mereka yang mengelola ini. Mereka yang mengelola ini? Ya. Mereka adalah warga Warga Sungai Pagu, dari Bomas, Kota Baru ini. Nagari Bomas. Bapak kenal dengan orang itu, Pak? Kenal. Kenal. Untuk praktik tambang ilegal ini, apakah sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di Kecamatan Sungai Pagu? Ada berapa titiknya, Pak? Kalau dikatakan lumrah, kita nggak memantau ini. Iya. Yang jelas kita ada masyarakat mengelola pasir di sini, dengan kegiatannya kita nggak memantau. Tidak memantau. Nggak kita kasih tahu. Oke. Tapi untuk galian C ini sendiri sebenarnya izinnya itu keluar dari Kalau galian C izinnya keluar dari provinsi sebenarnya. provinsi. Ya, tapi rekomendasinya dari kita kabupaten. Oke. Pak, saya ingin tunjukkan, Pak. Ini yang di garis polisi ini adalah tambang galian C ya, Pak ya? Iya. Yang sejak kemarin ini diributkan. Pak, saya mau tanyakan lagi, Pak. Apakah betul tambang ilegal ini, galian C, dan mungkin ada beberapa titik di Sungai Pagu, itu di-backingi oleh polisi? Kebetulan yang di sini kan, ini kan yang ulayan ini kan polisi juga punya nih, Pak Suhardi itu kan polisi juga itu. Sebentar. Ya. Pak Suhardi, pemilik dari Ulayan tambang dia. ilegal ini, Iya. seorang polisi juga? Iya. Tapi bukan dia yang ngelola. Bukan dia yang mengelola? Yang pemilik ngelola, lahan? yang ngelola kakaknya Saiful. Yang mengelola kakaknya? Ya, sama keluarganya. Oke, saya luruskan. Berarti pemilik lahannya ini polisi, Iya. tapi yang mengelola menjadi tambang ilegal itu kakaknya. Ya. Pak Suhardi ini kerja di polisi Polisi petugas di Polres kita Solok Selatan. di Polres Solok Selatan. Ya. Yang artinya juga tentu kenal dengan AKP Dadang ya, Pak? Oh iyalah, satu kantor. Ini temuan baru juga ke saya, Pak. Satu kesatuan. Oke, satu kesatuan ya, Pak ya. Ya. Baik. Saya boleh lihat lebih dahulu. Tambang galian C adalah tambang yang menghasilkan bahan galian non-logam yang berperan penting dalam industri konstruksi dan infrastruktur. Penambangannya mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Tambang galian C meliputi bahan galian berupa garam batu, asbes, mika, pasir, tanah liat, batu tulis, batu kapur, hingga batu apung. Ini sebenarnya ini sisa ini nih. Sudah diambil di sungai, itu disaring, pasirnya diambil, ini yang tinggal. Kalau kalian sini hanya pasir dengan koral aja ini. Hanya pasir dan Koral, pasir, batu. Oke. Itu aja kalian sini. Tidak ada hubungan dengan emas sama sekali. Oke. Sudah tuh harganya ini satu mobil ini 200.000 ini. Satu mobil 200.000, satu 200.000. truk ya, Pak ya? Ya, satu truk 200.000 itu. Satu truk 200.000. Iya. Oke. Ya, saya bawa Pak anunya, kepala desanya. Oke, ada kepala desa. Nih, kepala desanya nih. Kepala desa dari Bomas, Kota Baru. Pak Herman ya, Pak ya? Iya. Yuli Herman. Pak Herman, bisa dijelaskan mungkin, Pak, sebenarnya untuk aktivitas di sini secara umum
Bagaimana beroperasinya tambang ilegal galian C ini, Pak? Ada yang mempergunakan mobil, eskavator, juga ada yang mesin donfeng. Pasir dan batu ini setelah masuk mobil truk itu dibawa kemana, Pak? Dia Pak sesuai dengan orang beli ke sini. Oh. Jadi ada warga ke sini pesan, ada truk ke sini dia pesan, satu truk bayar sekian tuh bawa. Yang 200.000 tadi. Ya. Bapak tahu siapa saja pihak yang membeli mungkin untuk dibangun apa? Yang tahu saya masyarakat aja butuh. Kalau masyarakat butuh dia ke sini beli pasir, bawa mobil. Oh, justru masyarakat yang beli. Iya. Oke. Ada mungkin tadi kita sempat berbincang untuk membangun embung, Pak. Kalau embung memang betul di kecamatan rekan saya Pak Udo membangun embung sekarang. Cuman saya embung ini saya enggak mengetahui embung ini kapan dibangun, kapan mulainya, blank saya enggak tahu. Oke. Enggak tahu sama sekali. Satu yang belum saya tanyakan, sudah dari tahun berapa, Pak, ini tambang ilegal ini? Kalau persisnya kami tidak tahu, Pak. Karena sebelum kami diberikan amanah untuk memimpin jadi wali negara ini udah ada. Sudah ada juga. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk informasinya. Terima kasih, Pak. Saudara, saya akan bertemu dengan perwakilan dari Walhi Sumatera Barat untuk menanyakan seperti apa masifnya tambang ilegal di Provinsi Sumatera Barat. Sudah bersama saya, Saudara, ada PLT Direktur Walhi Sumbar, ada Bang Aziz. Bang Aziz, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, sebenarnya di Sumatera Barat, tambang ilegal ini sudah menjadi hal yang lumrah atau bagaimana? Tambang ilegal di Sumatera Barat ini semacamnya sudah menjadi rahasia umum. Dan untuk di Solok, Sijunjuang dan Masraya, Solok Selatan, itu berada di Das Batanghari. Yang mana Das Batanghari ini berhulu dari Sumatera Barat, bermuara sampai ke Jambi. Saya ingin tanyakan dulu, artinya ketika disebut tambang ilegal ini sudah masif dan tidak hilang di Sumatera Barat, artinya tidak ada penindakan, berarti dapat dikatakan kalau ini dibackingi oleh polisi. Jadi dari pantauan Walhi, tambang ilegal ini dibiarkan ya. Kadang ada beberapa juga terjadi penangkapan, tapi itu tidak pernah berlangsung lama dan tuntas. Tadi Abang sudah mengatakan juga banyak sekali di Sumatera Barat ini lokasi yang menjadi titik tambang ilegal. Bisa ditunjukkan mungkin secara visualisasi, Bang? Boleh, nanti bisa ditunjukkan sama tim kajian hukum Walhi Sumbar. Boleh kita sekarang melihat, Bang? Ayo. Saudara, selain bersama dengan Bang Aziz, saya juga sudah bersama dengan Mas Tommy selaku Kepala Divisi Kajian Hukum Walhi Sumatera Barat. Mungkin bisa ditunjukkan secara visualisasi beberapa titik tambang ilegal di Sumatera Barat. Kalau kita lihat, ini adalah gambaran dari sebaran tambang emas ilegal yang ada di 4 kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Jadi alirannya ini sampai ke Jambi. Jadi ini termasuk Kabupaten Solok Selatan, kemudian Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya. Oke. Nah, secara visual kita bisa lihat bahwa sebaran tambang itu berada pada aliran sungai gitu. Oke, bentar. Tadi berarti yang merah ini adalah tambang ilegal? Betul. Sebanyak ini? Betul. Jadi dari identifikasi kami, sebarannya itu berada di tubuh-tubuh sungai, kemudian di sempadan sungai. Oke. Jadi itu merata hampir masif di beberapa sub Das Batanghari. Oke. Kalau kita total seluruhnya, kita bisa lihat ini. Jadi total seluruhnya tambang emas ilegal di hulu Das Batanghari itu luasnya 7.662 hektar. 7.662 hektar? Ya, betul. Dan yang paling besar itu sesuai dengan lokus kejadian tempat polisi itu seluas 2.939 di Kabupaten Solok Selatan. Berarti dari 4 wilayah Kabupaten Solok Selatan ini yang paling banyak ada tambang ilegalnya? Betul yang paling banyak. Oke, baik. Kalau galian C di mana, Mas? Kalau galian C, kita bisa lihat, jadi lokasi kalau tambang emas ilegal itu mengarah pada kawasan hutan, di daerah yang berhutan, sementara yang tambang galian C ini lokasinya tidak begitu jauh dari pusat-pusat pemukiman masyarakat. Jadi ini kira-kira lokus yang menjadi backingan oleh AKP Dadang itu. Jadi tambang galian C-nya itu ada di sekitar area sini. Jadi kalau kita identifikasi, ini luasnya sekitar 4,17 hektar. Jadi luas tambang galian C yang berada di sini. Secara umum dari ribuan tambang ilegal yang kemudian terdapat di Sumatera Barat, ini berdampak seberapa besar terhadap lingkungan? Oh, sangat luar biasa sekali ya. Aktivitas ini juga menggunakan merkuri sebagai bahan yang juga menggunakan untuk memisahkan emas dengan batuan, sehingga sungai-sungai yang mengalir di sini ini sudah terkontaminasi, sehingga
bisa kita katakan ini sudah tercemar berat. Oke, saya ingin tekankan lagi, berarti yang merah ini adalah tambang ilegal untuk jenis material emas. Betul, untuk material emas. Kalau untuk yang galian C berarti bukan emas? Bukan emas. Jadi galian C itu terpisah sendiri. Ya. Untuk negara sendiri secara nominal ini dirugikannya seberapa besar? Sebenarnya kalau tambang itu hampir lebih kurang 7.000 hektar ya dan berada dalam kawasan hutan, kerugian pengembalian biodiversity itu kan cukup besar. Seperti sekarang ini kita juga dalam visi misi Presiden Indonesia terpilih terkait makan siang gratis untuk anak-anak. Ini mungkin Sumbar sudah bisa biayai, Indonesia sudah bisa biayai dengan dana pemulihan lingkungan akibat tambang ilegal. Abang tentu pernah bertanya atau menanyakan kepada masyarakat, berapa bayarnya ke polisi? Ada yang bicara nominalnya 20 per alat berat, ada yang 20 juta. 20 juta per alat berat? Alat berat. Nah, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 50 per bulan. Kalau dikalkulasikan semua dengan 7.000 hektar ini ya, ada 4 alat berat per hektarnya saja. Ketika dia dirata-ratakan 20 juta kan itu sudah miliaran stornya per bulan. Kejadian yang sebenarnya besar ya, menghilangkan nyawa dan sangat aneh ketika kita sandingkan dengan galian C. Ya. Padahal di luar sana banyak tambang-tambang yang berpenghasilan luar biasa.